Baik, karena masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas sebuah penelitian untuk mendorong ketahanan pangan di Indonesia. Indonesia meski dikenal sebagai negara agraris, nyatanya kebutuhan katakanlah seperti kedelai di Indonesia ini masih sangat tinggi sekali dan kita selalu mengimpor setiap tahunnya. Kalau kita menilik data dari BPS tahun 2016 2,3 juta ton kita impor, 2017 naik 2,7 juta ton dan diperkirakan menurut Kementerian Pertanian ini 2018 kemarin ada defisit kedelai sebanyak 2,19 juta ton. 2021 2,24 juta ton. Ini mengindikasikan bahwasanya kita perlu sekali stok kedelai yang melimpah, tapi sayangnya kita masih impor. Harus ada solusi. Nah, itu dia mungkin apa yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini ya, sosok yang inspiratif ini dengan mencari pangan alternatif ini jadi satu solusi dan juga langkah baru paling tidak untuk meminimalisir impor dari kedelai. Betul, solusinya adalah dengan kecipir. Nah seperti apa istimewanya kecipir dan potensinya kita akan membahasnya setelah tayangan berikut. Kecipir merupakan tanaman produktif yang tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia. Tak hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan, keseluruhan bagian tanaman kecipir, baik dari akar, batang, daun, hingga biji, bisa dimanfaatkan. Meski begitu, pemanfaatannya masih tergolong minim di Indonesia. Biji kecipir memiliki kadar protein, lemak, karbohidrat, dan asam amino yang mirip dengan kedelai, sehingga dapat diolah menjadi olahan tahu, tempe, dan susu nabati layaknya kacang kedelai. Kecipir memiliki produktivitas hingga 4 kali lebih besar dibandingkan kacang kedelai, sehingga Institut Pertanian Bogor melalui Departemen Agronomi dan Hortikultura tengah mengembangkan bibit kecipir yang mampu memproduksi biji dengan kandungan protein yang tinggi serta ketahanan terhadap kondisi tanam di dataran rendah. Ternyata bisa jadi tahu, susu, tempe, susu. Luar biasa ya. Sama kayak kedelai ya. Fungsinya sama dan sebenarnya harusnya kalau diproduksi, ditanam secara massal ini akan jadi satu solusi yang baik juga ya untuk mengurangi kebutuhan kita akan kedelai. Betul sekali. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Profesor Dr. M. Syukur selaku peneliti Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Kita langsung sapa Prof. Syukur. Halo, apa kabar? Selamat datang di Halo Indonesia. Terima kasih. Oke, Prof. Sebelum kita membahas lebih detail tentang varietas kecipir yang satu ini, bagaimana sih kemudian kondisi kebutuhan dari kedelai di Indonesia dan apakah kedepannya akan terus defisit terus, tidak akan pernah surplus sehingga akhirnya ada solusi alternatif seperti ini atau seperti apa? Ya, kecipir diketahui bahwa bukan tanaman asli Indonesia. Dan tentunya kalau bukan tanaman asli di Indonesia itu tidak bisa berproduktivitas tinggi seperti di negara asalnya. Nah, padahal kebutuhan akan kecipir di Indonesia itu sangat tinggi seperti tadi disampaikan. Kecipir atau kedelai? Kedelai, maaf. Kedelai. Kebutuhan akan kedelai itu sangat tinggi dan karena kedelai itu tidak mampu beradaptasi dengan baik di Indonesia, produktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara asalnya, maka kita perlu alternatif lain, tanaman yang memang asli Indonesia dan mampu beradaptasi tumbuh di Indonesia. Dan salah satu yang akan kita diskusikan di sini adalah kecipir. Kecipir. Oke, kalau dilihat ternyata memang ada permasalahan dari asal si tanaman sendiri. Nah, untuk kalau kecipir sendiri, apakah begitu karena memang asal dari Indonesia juga, apakah memang petaninya banyak juga? Karena kadang-kadang kalau misalnya permintaannya sedikit ya otomatis untuk petani juga jarang sekali untuk menanam tanaman-tanaman yang tidak ada, istilahnya tidak populer di pasar. Ya, ini masalah di kita seperti tadi disampaikan bahwa kecipir mempunyai potensi yang mirip dengan kedelai, kemudian bisa digunakan dengan berbagai macam keperluan, tetapi edukasi kepada petani, meskipun ini kecipir sudah bertahun-tahun di Indonesia, itu masih ditanam di level pekarangan, tidak dalam skala luas, sehingga karena level pekarangan bukan dalam untuk keperluan komersial begitu. Nah, kemudian karena levelnya sedikit, maka artinya produksinya sedikit, maka tidak mampu untuk mensuplai untuk kebutuhan industri tentunya. Dan karena industri tidak tahu bahwa potensi kecipir itu bagus, kemudian petani itu belum teredukasi untuk menanam, maka itu
masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Padahal kecipir itu sudah diteliti sejak tahun 60-an. 60-70-an sudah diteliti dan potensi kecipir itu sudah diketahui sejak tahun 60-70-an. Oke, sudah diketahui sejak tahun 60-70-an, tapi sampai saat ini masih mengandalkan kedelai. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang supply and demand ke depan, kalau kedelai kan bisa melimpah tapi dari impor. Nah, kemudian kalau kecipir ini sendiri, apakah bisa menggantikan posisi kedelai dengan supply dan demand yang balance seperti itu, Prof? Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu proses edukasi, proses pendidikan kepada petani, dan kalau memang dibutuhkan industri atau dibutuhkan masyarakat untuk biji kecipir, khususnya biji ini yang kita bicarakan untuk menggantikan kedelai, maka kita bisa mendidik petani agar mau menanam kedelai sesuai dengan mau menanam kecipir maksud saya, sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh pasar. Permasalahannya sekarang kan pasar tidak minta itu, sehingga petani tidak akan menanam itu kalau memang tidak diminta begitu. Oke, ini kalau dilihat sebenarnya sudah puluhan tahun ya, dari tahun 60 betul. ini proses yang sangat panjang sampai akhirnya sekarang baru benar-benar mungkin dimulai lagi untuk serius ya untuk membudidayakan kecipir sendiri sebagai pengganti kedelai. Ini ceritanya seperti apa? Akhirnya benar-benar mungkin beberapa tahun terakhir ini akhirnya kecipir jadi prioritas lagi. Ya, saya sebagai peneliti pemuliaan sayuran buah khususnya. Nah, pada tahun 2016 ini pensiunan peneliti dari Australia datang ke ruangan saya menyatakan bahwa siapa kira-kira peneliti kecipir di Indonesia. Karena kecipir asli Indonesia, Indonesia dan Papua Nugini. Sehingga sangat potensi untuk dikembangkan dan sangat potensi untuk diteliti oleh peneliti Indonesia. Maka pada saat itu saya terinspirasi untuk mulai melakukan kegiatan penelitian tentang kecipir. Jadi pensiunan dari Australia itu menyerahkan hasil penelitiannya berupa buku, jurnal dan lain sebagainya yang dia teliti tahun 70-an. Sehingga tahun 2016 saya mulailah melakukan kegiatan penelitian kecipir, mulai mengkoleksi, kemudian mengkarakterisasi, melakukan persilangan dan sebagainya. Itu adalah kegiatan penelitian. Dan selama 3 tahun belakangan ini kami jadi bisa mendapatkan calon-calon varietas yang punya potensi yang bagus, kemudian untuk dikembangkan menjadi varietas baru kecipir. Oke, kita masih akan berbincang lebih jauh lagi ya. Penasaran juga ingin kenal lebih dekat dengan si kecipir ini ya. Tapi setelah jeda berikut pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.